Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Faranina Yulian MPD dalam mata kuliah kalkulus diferensial. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri dan kekontinuan fungsi. Yang pertama adalah tentang limit melibatkan fungsi trigonometri. Teorema A, limit fungsi trigonometri. Untuk setiap bilangan real C di daerah asal fungsi, berlaku 1. Limit T mendekati C, sinus T sama dengan sinus C. Kedua, limit T mendekati C, cosinus T sama dengan cosinus C. Yang ketiga, limit T mendekati C, tangen T sama dengan tangen C. Kemudian yang keempat, limit T mendekati C, kotangen T sama dengan kotangen C. Yang kelima, limit T mendekati C, sekan T sama dengan sekan C. Kemudian yang keenam, limit T mendekati C, kosekan T sama dengan kosekan C. Kita lihat contoh 1. Carilah limit T mendekati 0 dengan fungsinya T kuadrat kali cos T dibagi T tambah 1. Penyelesaiannya adalah kita pisahkan di sini limit T kuadrat per T tambah 1 dengan kali limit T mendekati 0 kosekan T. Nah, setelah itu baru kita hitung satu per satu. Kita masukkan nilai limit T sama dengan 0-nya sehingga hasilnya menjadi 0 kuadrat dibagi 0 tambah 1 kalikan dengan limit T mendekati 0 cosinus T itu sama dengan 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 0 kali 1 sama dengan 0. Dua limit penting yang tidak dapat dihitung dengan cara substitusi adalah limit T mendekati 0 sinus T dibagi T dan limit T mendekati 0 1 kurangi cosinus T per T. Selanjutnya adalah teorema B, limit trigonometri khusus. Yang pertama, kita bisa lihat di sini limit T mendekati 0 sinus T per T sama dengan 1. Kemudian yang kedua, limit T mendekati 0 1 kurangi cosinus T per T sama dengan 0. Contoh kedua, carilah masing-masing limit A, limit X mendekati 0 sinus 3X per X. Yang B, limit T mendekati 0 1 kurangi cos T dibagi sin T. Kemudian C, limit X mendekati 0 sin 4X per tangen X. Nah, penyelesaiannya yang A di sini kita selesaikan. Nah, di sini kan tadinya tidak ada ya angka 3. Nah, ini sengaja kita tambahkan sehingga bentuknya menjadi limit X mendekati 0 3 kali sinus 3X per 3X supaya X-nya ini menjadi ada angka 3-nya. Jadi di depannya juga kita tambahkan 3 atau kalau kita bagi ini sebenarnya 1 ya. Kembali lagi ke sini. Nah, 3 di sini pindah ke depan sebelum limit. Sehingga hasilnya 3 kali limit X mendekati 0 sinus 3X per, ini harusnya 3, ada 3-nya ya, 3X. Bentar. Ini harusnya ada angka 3. Oke. Ya, di sini argumen terhadap fungsi sinus adalah 3X. Bukan hanya X seperti yang disyaratkan oleh teorema B. Jadi kita misalkan Y sama dengan 3X, maka Y menjadi 0 jika dan hanya jika X sama dengan 0. Sehingga limit X mendekati 0 sin 3X per X itu sama dengan limit Y mendekati 0 sin Y per Y sama dengan 1. Nah, ini juga sama ya, harusnya ada angka 3-nya. Nah, gitu ya. Sehingga setelah kita hitung, ini hasilnya menjadi 3 kali 1 ya, karena hasil ini adalah sama dengan 1 ini. Jadi 3 kali 1 sama dengan 3. Selanjutnya adalah
Yang B, limit T mendekati 0, 1 kurangi cos T per sin T. Nah, kita cari bentuk lain dari 1 kurangi cos T, atau kita di sini dibagi ya, dua-duanya dibagi oleh T ya. Kita bagi dengan T. Jadi 1 kurangi cos T per T per sin T per T. Nah, setelah itu kita hitung atau kita masukkan limitnya itu T-nya sama dengan 0, kita ganti dengan 0 ya masing-masingnya, sehingga setelah kita hitung hasilnya limit T mendekati 0, 1 kurangi cos T per T atau 1 kurangi cos 0 per 0, hasilnya adalah 0. Kemudian yang di bawahnya limit T mendekati 0 sin T per T atau sin 0 per 0, itu hasilnya adalah 1. Sehingga kalau kita bagi 0 bagi 1 adalah 0. Selanjutnya adalah yang C, limit X mendekati 0 sin 4X dibagi tangen X. Hasilnya menjadi limit X mendekati 0. Nah, ini kita ubah ya, bawahnya jadi ada 4X. Karena supaya ini bisa dibagi ya, supaya nanti tujuannya ke sini supaya jadi 1 gitu ya, bisa jadi 1. Sehingga 4 sin 4X per 4X dibagi. Nah, tangan itu bentuk lainnya adalah sin per cos. Nah, kenapa di sini ada X? Karena di atasnya juga ada X ya. Tadi ini kan 4 yang ditambahin. Nah, bawahnya itu tambahkan dengan X karena ini supaya dia bisa dipisahkan ya. Jadi ini ada X atasnya, bawahnya juga ada X. Sehingga bentuk akhirnya adalah 4 kali limit X mendekati 0 sin 4X dibagi 4X. Kemudian yang ini dipisahkan menjadi limit X mendekati 0 sin X dibagi X dikalikan dengan limit X mendekati 0 1 per cos X. Setelah kita hitung hasilnya menjadi 4 kali 1 dibagi 1 kali 1. Kemudian kita hitung kembali menjadi hasil akhirnya adalah 4. Yang B, kontinuitas fungsi. Pertama adalah definisi kontinuitas di satu titik. Misalkan F terdefinisi pada suatu interval terbuka yang mengandung C. Kita katakan bahwa F kontinu di C jika limit X mendekati C, F pada X sama dengan F pada C. Dengan definisi ini kita bermaksud mensyaratkan 3 hal. Pertama adalah limit X mendekati C, F pada X ada. Yang kedua, F pada C ada, yakni C berada dalam daerah asal F. Dan yang ketiga, limit X mendekati C, F pada X sama dengan F pada C. Jika salah satu dari ketiga ini tidak terpenuhi, maka F discontinue di C. Jadi fungsi yang diwakili oleh grafik yang pertama dan kedua di atas discontinue di C, tetapi continue di titik-titik lain dari daerah definisinya. Nah, kita lihat ini contohnya ya. Misalkan F pada X-nya sama dengan X kuadrat kurangi 4 dibagi X kurangi 2, di mana X tidak sama dengan 2. Bagaimana seharusnya F didefinisikan di X sama dengan 2 agar continue di titik itu? Nah, penyelesaiannya kita cari dulu nilai limitnya. Di sini berarti yang ada akar-akar persamaan kita bagi ya, cari akar-akar persamaannya kemudian dibagi, sehingga hasil akhirnya adalah limit X mendekati 2, X tambah 2. Nah, baru kita ganti nilai X-nya menjadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, ini ada satu titik ya, 4, X-nya di 2 ya. Sehingga grafiknya seperti ini. Karena itu kita definisikan F pada 2 sama dengan 4. Grafik dari fungsi yang dihasilkan diperlihatkan dalam gambar 2. Kenyataannya kita lihat bahwa F pada X sama dengan X tambah 2 untuk semua X. Titik kontinuitas C disebut dapat dipindahkan jika fungsi dapat didefinisikan atau didefinisikan ulang pada C sehingga membuat fungsi kontinu. Jika tidak, suatu titik di kontinuitas disebut tak dapat dipindahkan. Fungsi F dalam contoh 3 mempunyai diskontinuitas dapat dipindahkan pada 2 karena kita dapat mendefinisikan F pada 2 sama dengan 4 dan fungsi kontinu di sana. Teorema A, kontinuitas fungsi polinomial dan rasional. Fungsi polinomial kontinu di setiap bilangan real C.
fungsi rasional kontinu di setiap bilangan real C dalam daerah asalnya, yaitu kecuali di mana penyebutnya 0. Teorema B. Kontinuitas fungsi nilai mutlak dan fungsi akar ke N. Fungsi nilai mutlak adalah kontinu di setiap bilangan real C jika N ganjil. Fungsi akar ke N kontinu di setiap bilangan real C jika N genap. Fungsi akar ke N kontinu di setiap bilangan real positif C. Teorema C. Kontinuitas di dalam operasi fungsi. Jika F dan G kontinu di C, maka demikian juga K kali F. F tambah G, F kurang G, F kali G, F bagi G. Asalkan G pada C tidak sama dengan 0. F pangkat N dan akar dari N F, asalkan F pada C lebih besar dari 0 jika N genap. Kita lihat contoh 4. Pada bilangan-bilangan berapa saja F pada X sama dengan 3 kali nilai mutlak X dikurangi X kuadrat dibagi dengan akar X tambah akar 3 pada X kontinu. Nah, penyelesaiannya kita tidak perlu bilangan-bilangan tak positif karena F tak terdefinisi di bilangan-bilangan yang demikian. Untuk sembarang bilangan positif, fungsi-fungsi akar X, akar 3 pada X, nilai mutlak X, dan X kuadrat semuanya kontinu. Ini berdasarkan teorema A dan B. Menyusul dari teorema C bahwa 3 kali nilai mutlak X, 3 kali nilai mutlak X kurangi X kuadrat, akar X tambah akar 3 dari X, dan akhirnya dalam kurung 3 kali nilai mutlak X kurangi X kuadrat dibagi dalam kurung akar X tambah akar 3 dari X adalah kontinu di setiap bilangan positif. Teorema D. Kontinuitas fungsi-fungsi trigonometri. Fungsi sinus dan kosinus kontinu di setiap bilangan real C. Fungsi tangen X, kotangen X, sekan X, dan kosekan X kontinu di setiap bilangan real C dalam daerah aslinya. Kita lihat contoh 5. Tentukanlah semua titik diskontinuitas dari F pada X sama dengan sin X per X dalam kurung kali dalam kurung 1 kurangi X di mana nilai X-nya tidak sama dengan 0,1. Klarifikasikan masing-masing titik diskontinuitas sebagai dapat dipindahkan atau tidak dapat dipindahkan. Nah, kita lihat sini. Menurut teorema D, pembilang kontinu pada setiap bilangan real. Penyebut juga kontinu pada setiap bilangan real. Tetapi ketika X sama dengan 0 atau X sama dengan 1, penyebut adalah 0. Jadi menurut teorema C, F kontinu pada setiap bilangan real kecuali X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Karena limit X mendekati 0, sin X per X kali dalam kurung 1 kurangi X itu sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Kita dapat mendefinisikan F pada 0 sama dengan 1 dan fungsi akan kontinu di sana. Jadi X sama dengan 0 adalah diskontinuitas dapat dipindahkan. Juga karena limit X mendekati 1 positif atau 1 dari kanan, sin X per X kali 1 kurangi X itu sama dengan negatif tak hingga. Dan limit X mendekati 1 negatif atau X mendekati 1 dari kiri, sin X per X kali 1 kurangi X itu sama dengan positif tak hingga. Nah, ini grafiknya. Maka tidak ada cara untuk mendefinisikan F pada 1 untuk membuat F kontinu di X sama dengan 1. Maka X sama dengan 0 adalah kontinu, tidak dapat dipindahkan. Grafik Y sama dengan F pada X diperlihatkan pada dalam gambar 5 ini ya, gambar 5. Terdapat operasi fungsi lain yang akan sangat penting dalam pekerjaan nantinya, yakni komposisi. Operasi ini juga mempertahankan kontinuitas. Selanjutnya teorema E, teorema limit komposit. Jika limit X mendekati C, G pada X sama dengan L, dan jika F kontinu di L, maka limit X mendekati C, F pada G pada X sama dengan F kali limit X mendekati C, G pada X sama dengan F pada L. Khususnya jika G kontinu di C dan F kontinu di G pada X, maka fungsi komposit F bundaran G kontinu di C. Kita lihat contohnya, berapakah interval terbesar di mana fungsi yang didefinisikan oleh G pada X sama dengan akar 4 kurangi X kuadrat kontinu. Biasanya daerah asal G adalah interval tertutup dari negatif 2 sampai 2.
Jika C berada pada interval dalam kurung negatif 2,2, limit satu sisinya adalah limit X mendekati 2 positif, hasilnya adalah G